kita memasuki minggu baru di bulan yang baru ya. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Club. Ramai banget semangat loh ya semuanya di sini. Ada Daniel juga yang menemani kita di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas yang sedang ramai diperbincangkan di luar sana, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini kita membahas dari dunia kucing ya. Ini adalah update seputar kucing-kucingnya Uya Kuya yang kemarin sempat ya ada yang bawa kemana atau mungkin ada yang lepas pada saat insiden masa mendatangi kediaman Uya Kuya gitu ya. Ini dari siapa? Dari postingnya dari Indira. Jadi Indira ini adalah seorang influencer yang sering juga membagikan kegiatannya itu memberi makan kucing-kucing liar begitu. Dia tulis ya, update kucing Uya Kuya pagi ini pukul 9 kucing telah dijemput dari rumah warga gitu ya, ini salah satunya. Dan apalagi nih, kemarin juga sempat berhasil berinteraksi dengan Cinta Kuya dan saat ini proses identifikasi terhadap puluhan kucing lain yang hilang dari rumahnya sedang dilakukan. Apabila ada yang merasa mengambil atau melihat kucing di sekitar area rumah Uya Kuya, mohon bantuannya untuk memberikan informasi. Jangan dijual, jangan disiksa, pakai hati nuranimu. Terima kasih gitu. Coba kita lihat daftar kucingnya ya. Ini kucingnya bagus-bagus banget, ada nama-namanya juga. Iya lucu-lucu ya, ada yang namanya siapa nih? Arafu, Oreo, itu yang lucu banget yang namanya Oreo. Ada yang namanya Cemong, ya. Gemes, ini ada 12 sih. Ya. Ada banyak lagi ya gitu, tadi ada puluhan. Beberapa sudah ditemukan, ada update-nya kayaknya sudah dicentang-centang. Ada, coba mana lihat. Ada tapi kurus. Apa? Kok tahu sih kamu? Kamu kok tahu sih? Kalau ini update dari Sherina gitu ya. Kaliko female di luar list karena ditemukan sebelum list dibuat. Status rawat inap di vet. Vet itu adalah dokter hewan ya. Daisy status di foster saya pagi ini akan cek di vet. Cemong status dijemput pagi ini ya. Devi, ini namanya Devi. Status dijemput siang ini. Okinawa tengah, yang menariknya Okinawa yang mana sih? Status tengah negosiasi dengan yang mengamankan, doakan lancar. Yang mana yang namanya Okinawa, coba lihat. Yang enggak kelihatan ini. Yang mana? Ya ampun, itu gemes banget ya ampun. Oh, itu yang kemarin diangkut sama kandang-kandangnya itu ya. Yang pakai kandang itu. Nomor 13. Ya, lucu banget. Ya mudah-mudahan ya, karena ada yang bilang kalau aku sih aku belum pernah memelihara kucing ya. Tapi katanya kucing itu kalau pindah dari tempat yang dia biasa tinggal tuh kadang-kadang suka stres gitu ya. Jadi ya itu yang menjadi banyak keperhatian netizen juga. Coba kita lihat komentar-komentarnya berikut ini. Serius nggak diurus? Oh ini ada Kak chattingannya Serina. Oh ini komentar di postingannya Sherina soal kucing yang dia rescue, yang kucingnya Uya yang dibilang kurus gitu. Kamu kok tahu sih, orang belum lihat sendiri kucingnya. Dia bilang awas aja ada yang nyalain pendemo, orang dari awal aja kucingnya udah ditinggal tanpa dititipin ke penitipan kucing. Ini juga orang gimana ya? Dia nitipin dirinya sendiri juga udah bingung gitu mungkin loh, aku bukannya belain tapi kan gitu. Ternyata masyarakat lebih peduli sama kucingnya. Gue lihat banyak orang yang kasihan ke kucingnya ketimbang ke pemilik rumahnya. Malah di media atau komentar media sosial hampir 100% lebih kasihan ke kucingnya. Ya udah ya, karena kalau kucing kan ya kan dirawat, itu kan memang kucing yang dirawat gitu. Udah abis komentarnya cuma ini aja. Kita langsung ke Berliana Lovel ya. Berliana Lovel ini juga termasuk salah satu artis yang ikut serta ya. Kamu turun kemarin ya dalam bentuk kepeduliannya gitu, dan juga ada beberapa yang diabadikan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Berliana Lovel, langsung duduk di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Berliana, kamu kemarin ikutan turun ke jalan bagi-bagi air mineral pada momen demo kemarin itu, selain untuk sebagai bagian kepedulian kamu, juga untuk bikin konten. Karena kalau lagi bikin konten itu viewersnya banyak sekali. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kenapa kamu tergerak untuk ya itu tuh udah 3 hari yang lalu sebenarnya. Tadi aku nggak mau posting sebenarnya, cuman ada yang posting dan viral di sosial media yang lain. Akhirnya
Ya udahlah, 3 hari kemudian baru aku posting. Oh jadi orang lain yang posting kamu Iya. pada saat bagi-bagi air. Sebenarnya makanya aku pakai topi biar nggak terlalu kelihatan kan. Orang tuh biasanya kan agak takut-takut gitu ya kalau mau ya walaupun ingin membantu tapi kan lihat masak kan kadang-kadang ya nggak tahu nih gimana arahnya gitu. Apa yang membuat kamu tuh berani dan tergerak untuk bagi-bagi air? Sedih sih ngelihat kondisi Indonesia sekarang. Bagi-bagi air ya biar aku mau ngasih apa ya buat negara ini, apa yang aku bisa kasih baru ini aja. Jadi kamu belanja sendiri. Iya. Kamu itu bawanya susah banget ya. Iya kan berat soalnya Bawanya ya. susah banget. Terus kamu siapa yang nemenin? Sendirian aja? Enggak, tim ada 3 orang. Oh ada 3 orang, jadi bawa gitu, terus kamu bagi-bagi. Terus apa pada saat kamu di situ tuh apa yang kamu lihat langsung tuh apa yang ya mungkin kita nggak sempat lihat secara langsung ya? Alhamdulillahnya waktu itu aku kesana itu belum rusuh, belum rusuh masih aman banget. Pas kesana sedih ngelihat teman-teman buruh waktu itu masih demo buruh ya. Aku juga pernah jadi buruh, aku pernah jadi pekerja, jadi aku ngerasa kayak sedih banget sih. Jadi kita lihat ya seperti apa video dokumentasi yang dibagikan oleh Berliana Lover berikut ini. Ini ada beberapa netizen yang berkomentar, coba kita baca. Sorry to say, kok pakai alay katanya gitu. Ada yang komentarnya negatif ya. Pakai sok-sokan bikin video nangis gini. Ada lagi komentarnya, udahlah jangan pansos, itu orang lagi kena musibah. Pandos tuh apa? Cair katanya. Jangan nangis, kan banyak uang. Bantu aja keluarganya, anak istrinya seumur hidup konten-konten gitu. Postingan yang ini bikin saya big respect sama para konten kreator. Semangat perjuangan untuk masa depan yang lebih layak. Ada juga yang memberikan inspirasi apresiasinya. Kalau ya kamu kalau baca komen itu apa kan ada juga yang nuduh demi konten semata nih apa segala macam. Nggak apa-apa sih, cuman emang aku sedih banget kalau pas ngelihat itu, apalagi abis kejadian itu aku tuh ditelepon sama temen aku yang emang tinggal di situ. Itu kan Rusun Ben Hill kan. Nah di Rusun Ben Hill itu, jadi temen aku tuh cerita kalau misalnya dia tuh lagi nganter makanan. Pas mau nyebrang ngambil motornya, karena rame, dia ketakutan jatuh. Kan sedih banget, temen aku aja tuh sampai gemeteran gitu. Jadi ceritanya bener-bener yang kayak ya bikin aku sedih. Karena dia lihat langsung. Dia lihat langsung. Dia ngeliat langsung dari jendela rusunnya. Jadi ini rusunnya. Itu kejadiannya jalanannya situ. Gitu. Jadi di postingan kamu itu betul-betul baru pertama saat dengar kejadian itu ya. Oke, baiklah. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari netizen. Kamu setelah ya ini kan banyak memposting kegiatan kepedulian kamu. Ada nggak kamu dapat tawaran untuk ngebuzzer? Nggak ada. Apa aku nggak lihat DM, aku nggak tahu deh. Ini Ada tawarannya di mana sih sebenarnya? Ya kan ada beberapa ya. Tapi aku dari di antara beberapa yang posting penawaran buzzer itu, yang aku tahu cuma Jerome Pauline doang. Oh, ada siapa lagi? Influencer apa sih itu? Itu apa sih influencer apa sih Mega 10.000 power itu? Ya kayak berapa ribu followers, ada lagi yang lebih gede lagi followersnya. Oh, itu follower. Emang itu influencer apa mereka itu? Enggak, mereka tuh influencer apa yang ditawarin? Macem-macem. Oh iya. Aku tuh influencer apa sih? Kok nggak ada yang nawarin nih kita ya? Nggak ada yang nawarin. Nggak ada yang berani kayaknya. Oke lanjut, Vita atau fakta Berli? Iya. Ketika kamu switch ya bikin konten yang lebih humanis dan inspiratif, ya setelah sebelumnya kan kamu kontennya juga ya menampilkan kamu yang muda. Banyak yang minta kamu balik bikin konten pemersatu bangsa, fitnah atau fakta? Kayaknya ada. Tapi enggak, ini kan kamu udah beberapa waktu sebenarnya kamu memang sudah niat, aku udah pengen bikin konten yang beda lah, nggak terlalu yang terbuka apa segala macam. Apakah ini masuk sebagai proses itu atau ya lagi kebetulan aja? Yang mana nih? Bikin konten yang lebih inspiratif. Kebenaran aja pas momennya pas aja sih Kak. Pas momennya pas, tapi kan sebenarnya beralihnya itu udah 2 tahun dari kapan kita ngobrol kan. Udah 2 tahun, ya sekarang baru sedikit sampai akhirnya di titik hari ini. Gitu. Oh oke. Jadi kebetulan memang ada momennya, tapi memang kamu sedang berproses untuk supaya konten-konten kamu itu nggak terlalu yang mengundang. Jauh lebih baik lah ya. Mengundang komentar-komentar orang jahil gitu ya. Udah dewasa juga aku ya. Iya. Udah tua. Oke, bagus. Kompilasi. Seperti apa sih kompilasinya Berliana sekarang berikut ini?
Baik, tadi Berli cerita ya, dengan bikin konten itu pun sebenarnya kamu juga mendapatkan pengetahuan baru buat kamu gitu buat ya. aku. Bahwa uang Maksudnya ternyata 1 liter itu 11.000 di pasar ya. dan banyak dapatnya. Dan banyak. Terus sampai aku tanya sama mas-mas di pasar kan, 1 liter itu bisa buat makan berapa orang ya? Nggak tahu, karena kan aku kalau masak nasi kan kira-kira doang gitu loh, nggak tahu 1 liter, Nggak ternyata tahu takarannya. banyak gitu. Biasa beli yang 5 liter, 5 liter. Ternyata 1 liter tuh banyak loh, dan bisa makan banyak orang ya, 4 orang, 4 piring. Jadi dengan 11.000 itu bisa makan beberapa orang begitu. Itu juga menjadi insight baru buat kamu. Yang berikutnya, fitnah atau fakta Berli, bahwa setelah kamu dapat peran menggunakan hijab di sinetron, kamu jadi nyaman dan kepikiran untuk terus menggunakan itu. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Film itu ya. Ini film. Bukan Ya berasa tenang aja gitu, tapi titik. Iya. Kamu berasa ini tapi agak ragu, takut tawaran nanti berkurang. Fitnah atau fakta? Tawaran berkurang enggak sih Kak, tapi lebih kayak tanggung jawabnya tuh besar dan kayaknya aku belum segitunya deh. Jadi mulai dari hal-hal yang oh ya pakai baju lebih sopan dulu gitu. Mungkin nanti amin 1 tahun lagi gitu kan. Amin. Tapi nyaman sekali. Nyaman sekali. Yang berikutnya, fitnah atau fakta Berli? Sekarang kamu sudah punya pacar baru dan pacar kamu itu adalah anak motor. Fitnah atau fakta? Ini jawab. Anak oh, Gara-gara ada motornya. Anak motor dia. Hah? Kata dia. Iya emang ini. enggak. Itu temen konten aja. Oh konten aja. Lalu motornya siapa? Motor dia. Oh motor dia. betul. Kirain emang teman konten tapi itu motor siapa gitu. Motor dia emang anak motor. Itu teman aja. temen aja. Kok kamu kaget? Hah? Pacar aku nggak naik motor, pacar aku naik mobil gitu. Naik motor juga kok itu. Oh naik motor juga berarti ada ya. Berikutnya, Berli, fitnah atau fakta? Satu hal biasa tapi justru bikin kamu kesel adalah ketika ada yang komen, Kak Berli cantik, Kak Berli idaman di setiap konten yang kamu posting. Kamu kesel kayak gitu? Kesel. Kenapa? Kan ini pujian. Iya Kak, tapi aku lagi bikin konten apa, Bo, yang sesuai konteks gitu. Aku lagi bikin yang posting cowok pasti ya? Yang komen, iya. Yang komen ya? Iya, benernya cantik, benernya bla 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 gitu, fisik terus. Padahal aku bikin konten tuh mikir pakai otak loh gitu. Tapi yang dikontenin fisik Iya. gitu. Oh ya. Jadi kamu pengennya dikomenin apa? Berli hebat, Berli kaya gitu. Oh, ya, itu amin, sebagai doa ya. doa-doa ya. Kalau ngomong-ngomong soal orang yang inspiratif banget juga ya. Iya. Ini ada Kak Seto. Kak Seto itu kemarin baru merayakan ulang tahunnya yang ke-74 dengan cara naik gunung Prau. Prau. Dan bawa ransel. Iya. Tahun lalu ulang tahunnya skydiving. Wah, Masya Allah. Kita lihat dulu profil Kak Seto berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Kak Seto. Kak Seto kenapa kedinginan? Selamat ulang tahun Kak Seto. Apa kamu minta ini ya, traktiran? Ini sebelum kita membahas mengenai momen ulang tahunnya Kak Seto, kita lihat ini kegiatannya Kak Seto ini dalam rangka salah satu bentuk kepedulian juga pada saat terjadinya demo adalah Kak Seto sempat berkunjung ya ke kampung Murtado, di mana Kak Seto ini melihat ya kondisi anak-anak di sekitar pemukiman yang ada di kawasan Senen ya. Di mana waktu itu kan terjadi demo juga, ada banyak sekali tembakan gas air mata gitu ya. Pastinya kan suara-suara itu mungkin membuat trauma tersendiri buat anak-anak. Begitukah kepedulian ini? Iya, pada dasarnya demikian karena bagaimana juga anak-anak kan inginnya hidup tenang, aman, nyaman, penuh keceriaan dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba ada letusan senjata, kadang-kadang juga ada gas air mata dan sebagainya. Nah, tentu anak juga terguncang ya. Jadi tentu yang selalu kita kampanyekan adalah tolong utamakan perlindungan pada anak. Karena ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari berbagai situasi yang tidak kondusif, yang penuh kekerasan, penuh tekanan, penuh ketakutan dan sebagainya. Oke, kalau boleh tahu Kak Seto kenapa memilih di kampung Murtado itu dan di area Senen gitu yang dipilih untuk dikunjungi? Iya, karena itu yang saat itu cukup banyak kerusuhannya, pembakaran dan sebagainya. Jadi
kami utamakan anak-anak supaya tetap tenang, tetap ceria, bisa bernyanyi, bisa bergembira dan sebagainya. Kayak Kak Seto sendiri ketika datang ya ke wilayah itu, apa yang Kak Seto lihat dari anak-anak ini? Ya, memang semula juga dalam keadaan cukup tegang, stres. Tapi namanya anak-anak ya, dengan mudah juga bisa berubah suasana hatinya manakala dihadapi dengan senyum, dengan penuh kasih sayang, kekuatan cinta dan sebagainya. Oke. Gitu. Nah, anak-anak ini kan juga di area situ gitu kan, kalau pada saat polisi menembakkan gas air mata, itu kan asapnya kan kadang terbawa angin kemana-mana gitu. Ada banyak orang dewasa aja tuh yang di jauh aja masih berasa gitu. Nah, anak-anak di daerah situ apakah juga mengalami hal yang sama? Iya, memang saat itu memang tidak terlalu banyak yang terkena paparan itu ya. Tapi paling tidak yang selalu kami kampanyekan, mohon menjadi perhatian semua orang dewasa. Jadi apa orang tua, mungkin kakak-kakak dari Karang Taruna dan sebagainya, supaya betul-betul mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Oke. Salah satunya juga jangan diajak nonton demo gitu ya, karena itu risikonya banyak. Ini ada video beberapa anak yang menjadi korban gas air mata berikut ini. Nah, ini kan Kak Seto berulang kali menekankan ya semua pihak gitu ya memperhatikan keselamatan anak terlebih dahulu. Tapi Kak Seto sendiri melihat fenomena banyak orang yang ngajak anaknya gitu untuk melihat situasi demo, keramaian itu kayak jadi sebuah tontonan gitu. Ada komentarnya. Iya, paling penting adalah tadi pertama tentu orang tua. Orang tua ya. Iya, nomor satu betul-betul mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak, bagi putra-putrinya, kemudian juga warga saling mengingatkan, RT, RW dan sebagainya. Peran dari RT kan rukun tetangga, rukun warga, jadi kerukunan ini yang mohon selalu dibina. Jadi itu yang paling penting. Kemudian juga aparat mohon kalau melakukan suatu tindakan betul-betul juga dilihat apakah cukup banyak anak atau tidak. Ya, aparat juga ya kalau melakukan tindakan dilihat situasi sekitar itu seperti apa, apakah banyak anak-anak yang sedang ada di situ gitu ya. Pak Seto kalau boleh disampaikan ya, ini apa efek buruk kalau anak-anak itu bisa melihat langsung kondisi yang tidak kondusif, karena kan itu ya adalah mungkin ya kekerasan, bakar-bakaran, itu kan kalau dibawa melihat langsung tuh efeknya apa aja ya? Iya, tentu dampaknya adalah terbangunnya suatu kondisi psikologis yang penuh juga dengan nuansa kekerasan. Artinya takutnya nanti masa berikutnya setelah remaja, dewasa dan sebagainya juga suasana hatinya penuh dengan tindakan kekerasan. Jadi itu yang perlu kita jaga supaya nanti kan kita ini kan Indonesia Emas 2045 yang penuh dengan persatuan, persahabatan dan sebagainya, supaya jangan ada konflik yang berkepanjangan. Ya dimulai juga dari membina generasi anak-anak. Ini ada artikel 196 anak di bawah umur gitu ya ditangkap saat ikut serta dalam unjuk rasa. Nih KPAI menjelaskan alasannya dari beberapa anak itu adalah karena ikut-ikut diajak teman dan juga karena pengaruh media sosial. Nih Kak Seto melihat fenomena ini juga nggak sih bahwa ya dengan adanya media sosial ini membuat ya ketertarikan anak-anak, apalagi ini kan anak-anak zaman sekarang banyak sekali ya menggunakan sosial media untuk ingin tahu gitu, datang langsung merasakan keriaan itu gitu tanda kutip. Nah mungkin yang selalu dikampanyekan adalah mohon ayah bunda, para orang tua juga bisa memosisikan sebagai sahabat anak. Sahabat putra-putrinya supaya anak-anak juga mendengar apa yang diajak oleh orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak malah lari kabur keluar dan yang paling cocok adalah teman-temannya karena kurangnya suasana persahabatan di dalam keluarga. Jadi ikut-ikutan gitu ya. Pak Seto mungkin ada himbauan juga untuk mungkin ada anak-anak di bawah umur yang ikut diamankan oleh aparat begitu ya. Ini kan ya sekali lagi tadi mohon aparat betul-betul memegang teguh amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, karena kami dulu ikut bersama-sama juga teman-teman menyusun undang-undang ini. Intinya adalah anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Jadi jangan sampai ada kekerasan, tekanan, bentakan dan sebagainya, karena anak-anak saat itu juga korban tadi. Diajak, diajar dan sebagainya, sehingga mohon penanganannya adalah tetap ramah anak.
Penanganannya tetap ramah anak. Nah, kalau dari Kak Seto, mungkin dari teman-teman pemerhati anak juga ada yang juga mau dilakukan nggak ini untuk barangkali mengunjungi anak-anak yang masih mungkin diamankan oleh pihak aparat? Iya, tentu kami dari LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sangat peduli pada hal seperti itu. Kami juga sudah bagi tugas dan tentu kami akan melakukan peninjauan dan jangan sampai tadi anak berada dalam situasi yang terlanggar hak-haknya. Oke. Termasuk ya kemarin kalau kita lihat di momen-momen masa mendatangi rumah anggota dewan gitu kan, itu juga ada anak-anak juga yang turut serta masuk gitu ya, melihat bagaimana mengambil barang yang bukan miliknya, itu cukup memprihatinkan sih. Iya. Artinya selain unsur aparat, pemerintah juga masyarakat. Jadi sama warga masyarakat juga peduli untuk juga bisa melindungi, untuk mencegah, mengajak anak-anak, bilangnya anak supaya tidak sampai tercebur dalam situasi yang sangat tidak tepat tadi, yang dampaknya akhirnya bisa dipidanakan dan sebagainya. Tentu itu pelanggaran hak anak juga. Oke. Ini orang dewasa lagi-lagi yang ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Oh, gitu. Melindungi anak perlu orang sekampung, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai momen ulang tahunnya Kak Seto nih. Oh, enggak, kita mau nanya dulu nih satu lagi. Ternyata Kak Seto itu pernah mau ditawarin sebagai menteri. Bener Kak Seto, tapi Kak Seto tolak waktu itu, katanya merasa, kenapa Kak Seto? Iya, saya masih ingat waktu itu pertama kali saya diterima sebagai stafnya Pak Kasur, sebagai murid bagaimana mendidik anak itu tanggal 4 April tahun 1970. Iya. Jadi 55 tahun yang lalu. Kemudian beberapa bulan kemudian saya ingat tanggal 23 September tahun 1970, waktu saya sedang membantu membersihkan angklung dan membersihkan lingkungan tempat kerja Pak Kasur, tiba-tiba beliau menupuk pundak saya, lalu beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," itu kata-kata beliau persis saya tulis dalam buku harian saya waktu itu. "Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Jadi hanya kata-kata itu, artinya intinya saya jangan kemana-mana, tetaplah jadi tukang momong anak. Tukang momong anak. Jadi ketika ada tawaran itu datang, Kak Seto tetap berpegang pada pesan almarhum bahwa tetap saya jadi tetap tukang di momong dunia anak-anak, melanjutkan apa yang sudah dilakukan, diperjuangkan oleh guru saya, yaitu Pak Kasur. Jadi anggota dewan nggak pengen juga? Mungkin memang bukan bakat saya di situ, biarlah saya jadi tukang ngomong anak. Tukang ngomong anak, oke. Nah, nih bahas mengenai ulang tahun Kak Seto, naik Gunung Prau, bawa ransel, kemudian foto di atas bawa balon yang angkanya 74 gitu ya. Netizen banyak yang bertanya, itu yang niup balon siapa di atas Gunung Prau? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di sini. Selamat ulang tahun. Aku sampai nanya, Kak Seto ditemenin sama siapa? Soalnya di videonya kayak sendirian banget gitu. Masih kuat, Masya Allah. Itu persiapan berapa lama sebelum naik gunung? Nggak berapa, paling lama seminggu gitu. Seminggu aja? Iya. Kan saya dengan dua anak saya, tapi yang paling utama dengan anak saya yang ketiga, dan memang dia mahasiswa pecinta alam gitu. Jadi ayah kali ini gimana idenya, kemana ulang tahunnya, biasanya kan menghibur anak-anak di daerah kumuh atau nyamar kembali jadi gelandangan mengenang 55 tahun yang lalu. Tapi kali ini coba deh naik gunung gitu, coba jadi pertama kali. Jadi ya beli perlengkapannya dan sebagainya. Dan ya itu selama kurang lebih seminggu langsung berangkat. Jadi dia yang mengabadikan. Iya. Jadi kesan-kesannya gimana Kak Seto naik gunung untuk pertama kali? Iya, sangat menyenangkan karena memang baru pertama kali. Karena kalau lari sudah biasa, tapi naik itu dengan ketinggian kemiringan 30 derajat ya. Itu memang cukup berat dan kadang-kadang licin karena hujan waktu itu juga ya. Jadi memang suatu tantangan dan menaklukkan
diri sendiri, bagaimana untuk tidak takut, bagaimana untuk tetap menjaga keseimbangan, memperhitungkan berbagai kemungkinan dan sebagainya. Oke, jadi habis ini mau naik gunung mana lagi Kak Seto? Yang belum Merbabu, nah kemudian mungkin Semeru, pokoknya di Jawa dulu. Di Jawa dulu. Iya. Tapi untuk naik gunung ini baru pertama kalinya betul? Iya, baru pertama kali. Biasanya ke Gunung Sahari. Iya. Jadi buat belanja ya. Katanya dulu waktu muda belum pernah naik gunung, emang nggak pernah kepikiran, nggak pernah suka atau nggak sempat karena sibuk? Iya, karena sih bukan zaman remajanya kan saya SMA saja. Sebagai anak jalanan juga jual koran dan sebagainya. Waktu remaja jadi gelandangan, jadi pembantu rumah tangga 7 tahun. Jadi ya bekerja juga, tapi paling tidak terus bergerak. Nah, ini yang kita lanjutkan adalah bagian dari terus bergerak karena itu salah satu modal utama untuk jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dan itu ransel dibawa terus itu Kak Seto bawa sendiri? Ya kadang-kadang dibawakan oleh kan ada satu teman lagi yang Kak Didi, beliau itu termasuk Seven Summit, jadi udah menunjukkan 7 puncak ke dunia, jadi sangat hebat sekali. Jadi saya sampai kagum, beliau sudah membawa berat, tiba-tiba saya agak mengalami kesulitan karena licin, langsung beliau ambil alih dengan 2 ransel itu. Padahal seorang putri ya, perempuan. Iya, tapi kuat sekali gitu. Jadi ya saya ingin belajar banyak dari beliau juga. Begitu. Karena Kak Seto nih langsung bagus ya, langsung next Kak Seto yang mau bawa 2 ransel sekali. Oke, ini pertanyaan tadi ya, itu balonnya yang tadi buat video itu siapa yang niup? Itu kan gede banget. Iya, anak saya yang ketiga Sasha namanya, saya Lemita. Ya. Jadi memang kempes ya mula-mula, tiba-tiba saya juga surprise, nggak takut, nggak nyangka kok tiba-tiba ada balon yang sudah mengembang. Dan waktu itu sempat kena panas, lebih mengembang lagi, kita takut meledak waktu itu. Jadi dikurangin anginnya ya. Jadi bawanya nggak gitu, ditiupnya di sana. Ya kirain Kak Seto sendiri yang niup. Baik Kak Seto, untuk merayakan ulang tahun, ini ada tukang jual es teler ya, yang viral. Ada Kalina Aktara nih, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sekarang kita sudah bersama dengan Kalina yang sekarang ada berubah menjadi penjual es teler ya. Di sini dia akan mempraktekkan langsung es teler buatan tangannya sendiri. Wah, istimewa banget ya. Kita sambil dia kupas-kupas alpukat, kita lihat dulu kompilasi bagaimana sih Kalina punya apa sih, gerobak ya? Gerobak es teler. Booth container. Oh, booth kontainer es teler berikut ini. Ini kita lihat tuh antreannya panjang banget, ada yang sampai ngantri 2 jam. Kamu jual fast tracknya nggak tuh, ada yang nanya? Nggak ada kayak gitu-gituan. Semuanya sama ya? Semua sama. Tapi benarkah bahwa sebelum seramai itu awal-awalnya masih sepi? Awal-awalnya tuh sehari tuh cuma jualan, hari pertama jual 18 itu aja cup doang. Terus mangkok gitu. Nah sekarang sih alhamdulillah udah 1 orang beli tuh bisa 10 gitu, dan sekarang tuh antriannya tuh udah sampai 200-an. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kamu yang ngerjain sendiri? Iya, ada di rumah juga ada yang bantuin. Ada yang bantuin. Tapi kamu selalu ada tuh di... Selalu insya Allah kalau misalkan lagi kayak sekarang tuh aku skip dulu, nanti habis itu pulang, habis ini langsung. Kamu balik lagi ke sana. Nah silahkan dicoba. Oke, baiklah. Kakak Ros. Kita kan kalau lihat tadi itu ya, gimana tuh caranya awalnya cuma 18 tiba-tiba bisa melonjak banyak sampai banyak yang review, termasuk tuh reviewer makanan itu ya. Itu kamu bayar nggak sih? Ya Allah. Bayar buzzer nggak sih supaya ininya banyak yang bilang enak ya? Tapi beneran ya. Aku tuh bener-bener nggak nyangka. Jadi bener-bener hari pertama tuh, hari kedua kalau nggak salah kemarin tuh hujan kan, sering hujan banget. Iya. Nah, handphone nih aku taruh gini. Udahlah kita live TikTok kan. Besoknya langsung aku lihat TikTok ke Mbak Kalina, aku lihat, ih alhamdulillah beneran. Jadi dari live TikTok akhirnya banyak yang datang. Nah sekarang live TikTok lagi ditutup, kamu live di Rumpi No Secret. Kita akan kembali lagi dan kemana, tetap di Rumpi No Secret. Kita dan ini adalah pemilik es teler Sultan Mama Kalina katanya gitu. Kalau ini benar katanya modalnya itu juga dari pemberiannya Aska. Iya, jadi sebenarnya gini, bukannya modal dari Aska, tapi Aska itu kasih aku uang, tapi aku nggak mau menggunakan uang itu yang untuk kayak belanja lah apa. Jadi aku pengen bikin es teler ini kan, dan udah
udah tersiap semuanya segala macam, terus udah itu ya udahlah aku pakai uang dari anak aku. Jadi kasarnya kalau misalkan anak aku tuh orang-orang pada tanya, jadi lu kasih uang sama anak, iya tapi gue bikin ini nih. Gitu. Jadi bukan buat foya-foya bukan ya. Buat foya-foya. Tapi itu baru pertama kalinya Aska ngasih? Baru pertama kali. Tapi sebelumnya dia pernah, jadi kayak waktu aku ulang tahun tuh dia kayak, mama mau apa, kado apa gitu. Mama budget kadonya mama sekian, aku pikir cuma aku pikir waktu itu 3 jutaan katanya budget untuk mama ulang tahun itu belanja 30 juta dan macam. Masya Allah. Anak gue kaya banget dia aku gitu kan. Tapi aku nggak, ya namanya seorang ibu ya, kita nggak mau memanfaatkan gitu. Jadi menurut aku secukupnya aja gitu. Berapapun dikasih kamu bersyukur dan nggak usah dikasih, yang penting anak ingat sama orang tua aja, aku udah alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini ada postingan juga yang dijawab sama Kalina dan kayaknya dia sewot gitu ya. Ketika ada yang setelah pingkan terbitlah Kalina Indo yang viral kagak mutu semua katanya gitu. Nah, kamu kesel jawabnya panjang gitu. Kenapa enggak, gini loh, kalau misalkan nggak, aku pikir ya nggak bermutunya tuh di mana. Kita mencari rezeki yang halal, betul. Dan juga itu makanya apa yang aku gunakan itu dari anak aku. Ada rasa sedih dong, maksudnya yang aku ngerasa pertama aku menjual ini bukan untuk jualan yang kayak aku pengen ini berlangsung lama selamanya ibaratnya gitu. Kalaupun nanti suatu saat aku punya cucu, sebisa mungkin misalkan ini aku turunkan ke cucu aku resepnya kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang komentar seperti itu karena aku nggak suka. Kamu tau lah ibaratnya kalau misalkan aku dari dulu ada orang yang mencolek anak aku tuh aku paling nggak suka. Nggak apa-apa menghina aku, tapi aku merasa kerjaan ini tuh dari anak aku gitu loh. Jadi aku nggak suka di situ. Oke, baiklah. Sekarang kita ada kartu ini pertanyaan khusus untuk Berliana untuk para yang pernah jadi orang tua atau ya orang tua. Para orang tua. Para orang tua. Kalau ini kan udah kakek. Udah punya cucu. 4. Berli mau tanya apa pertanyaannya? Dan ke siapa? Kak Seto, anak tuh perlu nggak sih dicurhatin tentang masalah orang tuanya biar mereka mengerti? Oh iya, anak tuh kalau dicurhatin masalah orang tuanya tuh stres nggak sih? Pasti stres ya. Ya, sebetulnya justru anak ini kan masih dalam kondisi lemah dan sebagainya. Jadi pada posisi awal justru bukan dicurhati, tapi anak ditampung curhatnya. Oh, kebalik ya? Ya, nah melalui dialog dan sebagainya mungkin akan dibangun hal-hal yang positif, bagaimana menghadapi masalah nantinya begitu. Tapi jangan jadi tempat curhat orang tua, karena kadang-kadang anak malah bingung loh, kenapa begini, kenapa harus nanya saya dan sebagainya. Jadi serba salah juga ya, kasihan ya. Nah ini kalau kita balik lagi nih ke Kalina ya, kemarin ada lagi komentar netizen yang dibalas kesel banget sama Kalina. Bunyinya adalah seperti ini. Ketemu janda, hindari yang anaknya nggak sama dia. Weak moms katanya. Nah balik lagi kayak gini ya. Kalau kenapa aku marah? Bukan marah sih sebenarnya, kayak aku menyerahkan anak aku ke papanya itu kan pasti ada alasan, bukan semata-mata aku pengen bebas, dalam arti aku bebas gitu. Saat itu aku belum ada, nih aku buka aja ya. Saat itu aku tidak tahu harus bekerja apa. Aku yang bener-bener sama papanya anak aku saat itu yang nggak pernah kerja gitu, terus tiba-tiba harus pisah. Aku pengen mencari uang halal di mana aku kalau aku ajak anak aku kasihan gitu. Yang Aska udah biasa mendapatkan apa yang dia miliki saat itu, terus tiba-tiba dengan egoisannya aku, maaf mungkin correct me if I'm wrong ya, kasih tahu. Jadi kalau misalkan aku mengajak anak aku, takutnya ada rasa kok tiba-tiba ada perubahan drastis kayak gitu. Biar aja kasarnya kalau mau susah biar aku yang susah sendiri gitu. Nah tapi kan aku bisa setiap hari ketemu sama Aska. Itu yang aku lakukan gitu. Dan kalau kayak tadi aku pengen nambahin sedikit yang tadi pertanyaan itu ya. Terakhir aku ketemu sama anak aku, akhirnya aku menceritakan kenapa dan penyebab perpisahan aku sama papanya. Kasihan kalau anak kecil itu udah dikasih tampungan, yang misalkan yang dia tidak mengerti apa-apa. Kalau aku akhirnya menceritakan di saat anak itu udah siap dan dewasa, sudah mengerti kehidupan ternyata tuh dunia seperti ini, kejamnya dunia seperti apa. Di situ aku menceritakan, tapi itu tidak semuanya, supaya anak itu tidak selalu berpikir bahwa dia tuh dibuang dari ibu atau orang tuanya gitu. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Kalina terima kasih sudah hadir, sukses buat Estelernya. Berli terima kasih sudah hadir. Jadi kapan kamu undangan nikahnya? Ya nanti segera. Besok ya. Satu minggu. Kak Seto terima kasih sudah hadir, selamat ulang tahun sekali lagi. Mudah-mudahan sehat terus menginspirasi dan bisa menjadi
momong anak-anak di Indonesia. Siap, siap, Terima ya. kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Indo. Segera semua.